Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya coba buat sedikit ala-ala motovlog yang bikin video di atas motor. Tapi sayangnya ini saya nggak bisa ngeliatin ke jalan. Bisa sih, cuma nggak maksimal gitu gambarnya. Bukannya ngeliatin ke jalan, malah ngeliatin ke speedometer motor. Jadi ini saya pakai mikrofonnya itu headset iPhone aja yang saya tempel di dekat sini, dekat mulut. Jadi saya nggak tahu nih suaranya gresek-gresek apa enggak ya, karena anginnya lumayan. Dan ini bukan helm full face juga, half face. Jadi kemungkinan ada suara-suara angin, mohon maaf ya. Dan saya juga ngambil gambarnya juga cuman pakai handphone aja ini. Kamera depan pula, iPhone 7. Mudah-mudahan sih nggak terlalu bergetar banget ya. Mungkin enak ya kalau pakai GoPro ya. GoPro sih ada, cuman GoPro-nya itu bukan punya saya, jadi saya khawatir kenapa-napa kan. Nanti saya ketagihan, nanti ketempuhan kan. Harganya juga lumayan. Kemarin saya beli 5 juta. Video unboxingnya ada di video sebelumnya, bisa ditonton. Tapi nanti sekali-sekali akan saya pakai juga GoPro-nya. Saya pinjem buat bikin video. By the way, ini saya OTW ke Sumedang, ke kantor desa buat ngambil KTP. Jadi sebelumnya saya udah pindah KTP dari Serang, Banten ke Sumedang, Tanjung Sari. Dan saya ngurus surat pindah, KTP pindah dari Banten itu online. Alhamdulillah bisa online surat-suratnya. Dan pas nyampe sini untuk ngurus KTP-nya, itu saya diarahin dari Diskupcapil ya, Kota Sumedang ke kantor desa. Pas saya nyampe kantor desa, saya ditawarin tuh sama si petugas desanya, oknum lah ya, ditawarin buat pakai jasanya dia. Jadi biar saya nggak bolak-balik Bandung Sumedang, jadi biar dia aja yang ngurusin gitu surat-suratnya. Saya pikir kan ya oke lah, daripada saya bolak-balik, ya udah biar dia urusin aja gitu. Dan udah beberapa minggu dia kirim foto tuh via WhatsApp kakak yang udah jadi. Oh, kata saya kan, wah bisa jadi cepet nih gitu. Saya nunggu semingguan itu kakaknya udah jadi. Tapi kesini-sininya nomornya udah nggak bisa dihubungin. Nah makanya saya pengen ke tempat kepala desa, kantor desanya, untuk ketemu si mas-mas administrasi dari desa tersebut. Orangnya kemana gitu, nomornya nggak bisa dihubungin soalnya saya males ngurus surat pindah datang ya dari tempat saya. Dan saya juga nggak tahu itu masih bisa apa enggak gitu bikin lagi kayak gitu. Ini saya butuh KTP dan kakak yang baru karena saya mau perpanjang motor ini nih, sama balik nama motor. Karena lagi ada diskon ya, lagi ada program dari pemerintah itu triple untung kalau di Jawa Barat. Jadi bebas biaya balik nama, dapat diskon bayar pajak gitu sampai bulan Desember. Dan motor ini jatuh temponya itu bulan 10 ya, berarti kan bentar lagi ya, bulan depan. Sekarang tanggal 29 September. Makanya saya mau ke sana ngurusin KTP-nya udah jadi apa belum. Kalau belum, wah terlaluan sih, soalnya saya udah bayar jasa ke si orang ini 250.000. Ini jadi contoh ya, sebenarnya bisa aja sih kemarin saya ngurus sendiri, cuma kan kalau ditawarin ya udah deh gitu ya, mudah-mudahannya saya lebih cepat gitu. Taunya tidak ada kabar dan nomornya nggak bisa dihubungin. Entah ini orangnya pergi atau orangnya nomornya memang nggak aktif alias handphonenya hilang, atau jangan-jangan dia kabur lagi, punya banyak masalah di desanya terus kabur. Kacau juga sih kalau misalnya dia kabur karena punya banyak masalah ya. Aduh, oke deh, mungkin videonya nggak usah banyak ya untuk dari motor ini, khawatirnya nggak bagus suaranya. Nanti kita sambung lagi deh kalau udah sampai di kantor desanya. Sekalian saya mau videoin juga di sana, orangnya ada apa enggak. Kalau nggak ada, waduh bingung juga nih. Paling nanti nanya orang desanya deh, masa orang desanya nggak kenal sama sesama orang desa gitu. Oke teman-teman, saya mau fokus nyetir dulu nih. Kita lanjut di tempat desanya. Halo guys, jadi saya baru aja beres dari kantor desanya dan ternyata orangnya ada ya. Handphonenya rusak ternyata dia.
pantesan nggak bisa dihubungin, nomornya nggak aktif. Tapi yang penting sih KTP saya sama kakak udah jadi, dan saya bisa perpanjang dan balik nama motor ini secepatnya, motor ADV saya. Dan sekarang saya mau ke rumah saya, mau lihat kondisinya kayak gimana, udah berapa persen jadinya. Harusnya sih udah tinggal finishing aja ya. Dan rumah saya ini memang cukup jauh sih dari Bandung, cukup jauh dan agak pelosok, tapi masih asri gitu guys, masih banyak pepohonan hijau-hijau ya. Cuma kalau dari kantor sih jauh sih, sejam pulang pergi sekali jalan sejam. Alhamdulillah KTP-nya jadi ya. Saya udah deg-degan banget, gimana kalau KTP-nya nggak jadi, orangnya hilang kabur kemana gitu ya. Alhamdulillah jadi guys. Tapi ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh, karena sebenarnya bisa ngurus sendiri. Bikin KTP itu gampang, cuma karena saya kerja dan orang juga nawarin, ya udah deh bikinin aja sekalian sama dia gitu. Nah, kalaupun bikin sendiri tuh gampang teman-teman. Kalau bikin KTP sendiri tuh, bukan bikin KTP sendiri, maksudnya ngurus sendiri, itu tinggal datang aja ke Distrik Capil. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalkan kayak saya pindah datang, ngurus dulu surat pindah datangnya dari tempat teman-teman di Serang misalkan. Kalau saya itu bisa online juga sekarang, nggak usah minta surat izin dari RT RW, langsung aja datang ke Distrik Capilnya, kemudian minta suratnya, bisa online juga, udah beres. Kalau nggak salah sehari beres. Habis itu udah deh kasihin surat itu, surat pindah KTP mutasi ya, ke kantor kekelurahan atau ke Distrik Capilnya. Kalau saya di kasus saya itu disuruh ke kantor desa, dari kantor desa baru ngurus ke kecamatan, ke mana lagi ya, ke RW kayak gitu, ngasih surat gitu, baru nanti ke, kalau nggak salah baru ke Distrik Capil lagi apa ke kecamatan gitu, buat nyetak kartu lagi, kartu keluarga, nyetak kartu keluarga lagi yang baru, dan nyetak KTP juga. Nah ini udah mau sampai rumahnya guys, pengen lihat kondisinya gimana, nanti saya mau videoin juga. Ada mobil truk guys, aduh sempit juga nih jalan nih. Oke, sampai. Oke guys, sekarang saya udah nyampe rumah ya, rumah yang saya akan tempati, rumah subsidi. Dan ini saya pengen ngasih lihat, saya bikin ala-ala motovlog di motor itu pakai apa. Nah, saya cuma pakai ini nih, apa namanya, dudukan buat di stang gitu, bisa dibongkar pasang. Dan ini Ulanzi yang biasa pakai buat bikin video, saya taruh di motor dan ternyata bisa ya. Dan sekarang kita lihat rumah yang saya ambil. Saya desain juga, dapurnya sendiri, masih belum rapi. Nah, inilah bentuk rumahnya guys, semuanya sama ya, karena rumah subsidi. Dan ya masih ada beberapa cacat ya, kayak ini rusak, sebelah sana juga itunya tuh. Kemudian ini ada retak-retak nih guys. Dan kita lihat desainnya, banyak cahaya dong, karena saya buat desainnya itu memang dapurnya itu biar banyak cahaya yang masuk. Nanti di sini rencananya saya mau kasih kanopi gitu, kanopi kaca. Dan ini juga rencananya dikasih kaca lagi, genteng kaca biar ada cahaya lagi. Dan juga di kamar juga dikasih cahaya juga di sini biar cahayanya masuk, kayak genteng kaca juga di dua kamar dua-duanya. Nah di sini, padahal saya gambarnya di tengah sebenarnya kacanya, tapi kenapa di sini ya? Nggak apa lah, kita lihat aja hasilnya nanti gimana. Ini baru satu lapis catnya, baru satu lapis. Nanti kalau mau ditempatin katanya dicat lagi, jadi 3 lapis. Dan ini kamar mandinya guys, toilet jongkok. Dan sengaja saya pakai dinding putih biar kelihatannya luas gitu, dan cahaya yang masuk itu lebih terang di dalam rumah. Dan itu ada pembuangan udara, jadi kalau misalkan kita buang air besar gitu bisa langsung keluar lewat udara ke atas gitu. Ini belum ada pintunya ya. Dan ini rencananya di sini mau dikasih mesin cuci, dan itu keran buat ke mesin cucinya. Ini colokannya ya. Dan nanti di sini dikasih semacam rumput sintetis, batu alam,
Dan jemuran nanti jemuran tempel di sini. Gitu. Nah, ini dapurnya. Di sini pakai dapur tanam. Dapur tanam tapi bukan listrik ya, gas. Nah, di sini nanti ada exhaustnya biar ada pembawaan udara keluar gitu. Jadi nggak kemana-mana kalau misalkan masak gitu ya. Nah, itu aja sih. Desainnya simple sih. Dan nanti di sini dipasang juga lampu-lampu LED, lampu LED. Sini lampu LED. Sini nih lampu LED. Di kamar juga lampu LED. Di ruang tamunya. Kecil banget sih. Ukurannya cuman berapa ya? 45/60 ya. Kalau sama dapur. Dan di sini rencananya nanti dikasih kulkas. Kulkas taruh sini. Bukan di dapur tapi di sini karena biar di dapur ada space buat jemur baju gitu. Dan kalau misalkan dari sini kan orang masuk itu nggak langsung lihat jemuran gitu karena tertutup oleh tembok ini. Ini sengaja dibuat di situ. Dan juga colokan-colokan saya taruh di bawah untuk colokan-colokan listrik ya. Taruhnya di bawah. Di kamar juga ada. Sini taruh di bawah dan ini untuk saklarnya buat nyalain lampu. Sana juga. Sini juga ya. Di bawah ini juga saklar buat nyalain lampu. Ya, itu aja sih desain rumahnya, simple. Namanya juga rumah kecil ya, rumah subsidi. Dan sekarang saya mau lihat ke luar, lihat di area belakangnya. Karena rencananya di atas toilet mau dipasang tower, dipasang, bukan dipasang ya, ditaruh drum. Kok drum ya? Nah, ini kalau dari luar ya, nggak rapi. Nah, di samping rumah udah ada yang bangun lagi. Nah, di sana rencana mau dikasih, kok lupa ya namanya, ya semacam penampungan air lah di atas toiletnya. Dan itu ada buat jendela masuk atau jendela keluar buat maintenance si, lupa namanya, itulah pokoknya. Oke guys, sekarang kita pulang guys karena udah beres urusannya di sini dan KTP juga udah jadi ya. Oke, kita berangkat dan balik lagi ke base camp. Sebenarnya agak-agak malu sih kalau ngevlog diliatin orang gitu. Tadi ada tukang-tukang juga pada ngeliatin ya. Malu gitu, ini maksudnya apa nih, orang artis bukan, rekam video-video sendiri ke muka. Aduh, udahlah ya, namanya juga keisengan yang hakiki. Daripada handphone ini nggak ada manfaatnya, dibeli mahal-mahal, nggak mahal juga sih, yang penting ada manfaatnya lah, produktif gitu. Dan sekarang kita langsung ke base camp karena udah ngeliat rumahnya juga ya, masih belum beres ya, kemungkinan sih bulan depan baru beres kayaknya rapi-rapihnya. Segini aja kali ya video vlognya, video vlog semi motovlog yang mudah-mudahan sih nggak jelek-jelek amat videonya, suaranya sih yang penting. Karena sepanjang jalan tadi tuh sebenarnya anginnya agak lumayan kenceng, cuman karena mic-nya saya taruh dekat mulut nih, di pipi, saya tempel di pipi dan saya tutup pakai masker, jadi anginnya itu bisa agak ketahan gitu. Oke guys, itu aja untuk video kali ini, vlog semi motovlog. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.